Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Jum, Bu Rara, dan juga teman-teman kelas offering A3C angkatan tahun 2021. Pada video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi MPD yang berjudul Kehadiran dan Ketidakhadiran Peserta Didik. Untuk nama anggota kelompok ada saya Rahif Rambang Bumakarti, ada Sela, ada Ulil, dan juga Wildan. Topik yang akan kita bahas atau sebab-sebab yang akan kita bahas pada kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik terdapat 4. Yang pertama, pengertian kehadiran dan ketidakhadiran. Yang kedua, sumber sebab ketidakhadiran. Yang ketiga, upaya meningkatkan kehadiran. Dan yang keempat, yang terakhir, pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran. Untuk bab yang pertama, untuk Saudara Wildan, mengenai pengertian, untuk Saudara Ulil, mengenai pengertian kehadiran dan ketidakhadiran dipersilakan. Satu, pengertian kehadiran dan ketidakhadiran. Next. Kehadiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal hadir, adanya seseorang, sekumpulan orang pada suatu tempat. Sedangkan menurut Kusumanglingrung dan kawan-kawan 2019 yaitu kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Maksudnya adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Kehadiran peserta didik dalam program pendidikan perlu diawasi oleh lembaga pendidikan. Kehadiran yang dimaksud adalah kehadiran fisik dan non-fisik peserta didik dalam kegiatan pendidikan, terlebih dalam kegiatan belajar. Kehadiran fisik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sangatlah penting, karena dapat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kehadiran fisik peserta didik dalam program pendidikan juga merupakan wujud keterlibatan mereka terhadap kegiatan di sekolah. Kehadiran fisik peserta didik akan sempurna dengan dibarengi dengan kehadiran non-fisik yang artinya secara fisik siswa hadir dalam kegiatan sekolah, sedangkan secara psikis siswa juga hadir, jiwa, raga, fisik, serta pikiran peserta didik juga tercurahkan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Kehadiran fisik dan non-fisik peserta didik merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh sekolah agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Next. Ketidakhadiran menurut Kusumaningrum DKK 2019 yaitu ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Mengenai ketidakhadiran ini dibedakan pula atas dua hal yaitu tardins atau terlambat dan truensi. Masalah pertama yaitu sering datang terlambat. Siswa terlambat sampai di sekolah atau masuk kelas diduga ada dua penyebab utama yang sering kali terjadi, yaitu disengaja dan motif insidentil. Motif disengaja terlambat yaitu menghindari belajar dengan guru tertentu pada awal belajar di sekolah. Biasanya dilakukan dengan cara mampir ke kantin untuk sarapan atau sekedar nongkrong biasa, atau juga sering terlambat bangun dan lain sebagainya. Sedangkan motif insidentil sering di luar kehendak atau kemampuan dari siswa untuk menghindari keterlambatan sampai di sekolah. Misalnya yaitu mengalami kemacetan di perjalanan, kerusakan pada motor atau angkutan umum, adanya musibah tidak diduga, adanya hujan dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk-bentuk ketidakhadiran peserta didik ada 3, yaitu yang pertama alfa.
Alfa yaitu ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, izin. Izin adalah ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya disertai dengan adanya surat pemberitahuan dari orang tua. Sedangkan yang ketiga yaitu sakit. Ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan. Biasanya alasan ini disertai dengan surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan dari dokter. Next. Untuk selanjutnya, sumber sebab ketidakhadiran akan dipresentasikan oleh Saudara Wildan. Sumber sebab ketidakhadiran. Next. Banyak sumber penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah. Ia bersumber dari dalam siswa itu sendiri, faktor internal, misalnya karena persepsi tentang kehadiran disiplin diri dan motivasi yang rendah maupun dari luar diri siswa, atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Menurut Wijaya, jika fasilitas sekolah yang dimiliki peserta didik tidak memadai, maka peserta didik akan merasa tidak terpenuhi akan kebutuhannya di sekolah. Hal ini dapat mengecewakan peserta didik sehingga menyebabkan mereka enggan untuk ke sekolah dan tidak mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Next. Menurut Imron, ada 4 sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. Pertama, ketidakhadiran yang bersumber dari lingkungan keluarga. Adapun ketidakhadiran siswa yang disebabkan atau bersumber dari keluarga adalah sebagai berikut. 1. Kedua orang tuanya bekerja. 2. Ada kegiatan keagamaan di rumah. 3. Ada persoalan di lingkungan keluarga. 4. Ada kegiatan darurat di rumah. 5. Adanya keluarga, family, dan atau handai tawuran yang pindah rumah. 6. Musibah kematian. 7. Letak rumah yang jauh dari sekolah. 8. Ada anggota keluarga yang sakit. 9. Tidak memiliki seragam sekolah. 10. Kekurangan makanan sehat. 11. Ikut orang tua berlibur dan lain-lain. Next. Kedua, ketidakhadiran yang disebabkan oleh peserta didik itu sendiri. Hal demikian bisa terjadi terutama pada peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Adapun penyebab ketidakhadiran yang bersumber dari peserta didik adalah sebagai berikut. Lupa tidak bersekolah, orangnya tidak baik, terjadi perkelahian antar peserta didik, sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya, kelompok peserta didik yang suka membolos, peserta didik yang bersangkutan suka membolos dan prestasinya lemah. Next. Ketiga, ketidakhadiran dari sekolah. Juga adapun penyebab ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari sekolah adalah sebagai berikut. Itu lokasi sekolah tidak terlalu sedikit peserta didik yang masuk. 4. Biaya sekolah yang terlalu mahal. 5. Transportasi sekolah yang tidak memadai. 6. Fasilitas sekolah yang kurang. 7. Bimbingan guru baik secara individual maupun kelompok kurang. 8. Program yang ditawarkan tidak menarik. 9. Suasana sekolah tidak kondusif. Next. Keempat, ketidakhadiran bersumber dari masyarakat. Misalnya terjadi ledakan jumlah penduduk, situasi yang genting di masyarakat, kemacetan jalan, adanya pemogokan massal, dan adanya peperangan. Untuk upaya meningkatkan kehadiran akan bisa dipresentasikan oleh saya sendiri. Untuk melancarkan kembali jalannya pendidikan di suatu lembaga pendidikan dengan kehadiran peserta didik, perlu direalisasikannya upaya-upaya untuk meningkatkan kehadiran peserta didik tersebut. Dalam upaya ini, untuk meningkatkan kehadiran peserta didik, dapat menggunakan dua upaya,
Yang pertama, upaya secara internal dan juga upaya secara eksternal. Yang internal di sini maksudnya dari orang tua peserta didik itu tersendiri, di mana orang tua tersebut harus mendukung dan suportif dalam membina anak yang berbakti dan juga memerlukan asuhan yang baik dan tepat. Cara-cara orang tua untuk mendukung atau meningkatkan kehadiran peserta didik adalah dengan dua, yaitu memotivasi anak tersebut dan juga memberikan perhatian. Memberikan perhatian ini seperti mengetahui pelajaran apa yang telah dipelajari atau tugas apa yang sekiranya peserta didik tersebut merasa kurang memahami atau kurang bisa dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian selanjutnya dari faktor eksternal, yaitu peran bimbingan konseling dan lembaga pendidikan. Merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Setelah tadi upaya internal, di sini juga ada upaya eksternal dari berupa BK, bimbingan konseling. BK di sini juga umumnya sebagai tempat curhat atau tempat solusi itu permasalahan itu bisa dicarikan solusinya, apalagi terhadap peserta didik, dan tidak hanya pendidikan aja atau pelajaran saja, tapi juga dengan kehidupan sosial pribadi dan juga ketika peserta didik tersebut melakukan ekstrakurikuler ya, atau bisa disebut dengan sosial. Untuk selanjutnya, 4, pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran akan dijelaskan oleh Sela. Baik, yang selanjutnya pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran. Next. Dalam hal dokumentasi, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik diperlukan sebuah hasil dokumentasi untuk mengetahui apakah peserta didik tertib dalam kehadiran atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan hasil rekaman berupa catatan. Pencatatan ini sistemnya wajib dilakukan dan merupakan salah satu bukti peserta didik di sekolah. Dengan adanya pencatatan ini, sekolah bisa mengetahui apa saja tindakan yang perlu dilakukan kepada peserta didik. Misalkan seperti ada peserta didik yang memiliki jumlah alfa lebih dari batas maksimal. Maka bisa dilakukan beberapa cara seperti membimbingan oleh guru BK atau kegiatan lain. Dengan mengunjungi rumah siswa tersebut dan kegiatan yang serupa lainnya. Pencatatan ini tidak memiliki ketentuan khusus, akan tetapi pada umumnya memiliki dua metode yang sama-sama memiliki fungsi sama sebagai bukti kehadiran peserta didik. Next. Menurut Kusuma Ningrum dan kawan-kawan, tahun 2019, pencatatan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode manual dan metode elektronik. Metode manual yaitu dengan menuliskan kehadiran pada daftar hadir atau bisa disebut dengan daftar presensi, dan daftar absen untuk peserta didik yang tidak hadir. Pada metode manual, biasanya buku presensi atau daftar hadir disimpan oleh petugas yang berwenang. Dan dalam pelaksanaan presensi dilakukan oleh guru di kelas. Hal ini dilakukan pada saat awal pembelajaran dan akhir pembelajaran guna untuk menghindari peserta didik yang membolos atau tidak hadir. Juga bisa dituliskan pada papan absen yang umumnya tertempel pada dinding setiap kelas. Metode kedua yaitu metode elektronik. Metode ini biasanya menggunakan sebuah alat yang bernama fingerprint, yang akan langsung terhubung ke komputer untuk merekam kehadiran peserta didik. Dalam alat ini juga direkam bisa berupa identitas, waktu kehadiran, waktu pulang, dan lain sebagainya. Alat ini akan merekam dengan cepat dan tepat
Beberapa informasi kehadiran peserta didik. Baik, berikut adalah tadi adalah presentasi dari kelompok 4 mengenai kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, mulai dari pengertian, sumber sebab ketidakhadiran, upaya untuk meningkatkan kehadiran, dan juga yang terakhir pencatatan. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa menjadi bahan untuk yang melihat dan mendengarkan, terutama teman-teman dari offering A3C. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.